Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di dalam serial podcast GPI Rock Surabaya, yaitu Kingdom Insight His Gift for You. Masih bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan, dan tentu saja kita akan mengulas dan membahas topik-topik yang menarik. Dan kami berdoa juga Anda dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini sehingga kita boleh melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Amen. Masih pada episode Glorious Ruins, bangkit dari keterpurukan. Dan hari ini, episode kali ini sudah bersama dengan saya, Pastor Andrian Juwana dan Pastor Lili Juwana. Shalom, Pak Andrian dan Bu Lili. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Ya, puji Tuhan. Ya, senang sekali Pak Andrian dan Bu Lili bisa menyempatkan hadir pada episode kali ini. Ya. Dan tentu kita akan berbincang-bincang mengenai tema besar kita, yaitu bangkit dari keterpurukan. Ya, mungkin saya mulai dari masa kecil Pak Andrian dan Bu Lili. Kira-kira bagaimana? Ya. Di tengah-tengah keluarga dibesarkan seperti apa? Lalu kemudian ada pergumulan apa pada waktu kecil, remaja dan seterusnya. Mungkin saya sendiri kepo gitu. Pengen tahu gitu. Gitu ya. Oke. Iya. Ya, saya dulu ya. Ya, saya beri kesempatan. Saya bersaudara 4, kakak saya 2 wanita, jadi saya anak yang ketiga. Dan kemudian yang terakhir adalah laki-laki. Nah, saya dibesarkan di tengah keluarga yang tidak mengenal Tuhan, bahkan menyembah berhala dulunya. Nah, waktu itu ayah saya dan ibu saya sangat mencintai anak-anaknya, tapi kalau kakek nenek saya itu agak kolot. Jadi mereka itu kurang menghargai anak perempuan. Jadi karena ayah saya itu hanya seorang laki-laki, anak laki-laki di tengah keluarga, jadi harus ada yang meneruskan marga. Ketika itu kakak saya 2 sudah lahir, kemudian saya itu dijanjikan kalau perempuan lagi akan diberikan kepada teman suami, teman ayah saya. Lalu ketika saya lahir perempuan, tapi ayah saya jatuh hati dengan saya. Jadi dia eman ya, dia bilang nanti aja kalau yang keempat perempuan baru maka akan diberikan kepada temannya yang di Belanda itu. Lalu yang keempat ternyata laki-laki, Pastor Hani ya Saputra. Nah itu, dan seorang yang membawa kami semua menjadi Kristen itu adalah kakak saya yang kedua, Pastor Vivi Sarah. Ya, istrinya Pak Timotius Arifin. Karena dia sudah dilahirkan baru itu pada waktu umur 12 tahun. 12 tahun ya. Jadi masih remaja berarti ya, Bu Lili, masih remaja, sudah lahir baru, sudah mengikut Kristus ya. Ya. Itu. Dia yang mengajak saya ke gereja waktu itu. Ya, pada waktu diajak ke gereja gitu, apakah dari keluarga ada rintangan, Bu Lili? Oh, enggak ada. Kadang-kadang kita mungkin pemirsa yang menyaksikan diajak ke gereja, tapi mungkin ditolak oleh keluarganya, oleh orang tuanya atau apa gitu, enggak ya? Orang tua saya tidak menolak, tapi mereka memang tidak ke gereja. Oh, ya, gitu. Belum percaya Tuhan. Iya. Kalau Om Andrian ini bagaimana nih kalau Pak Andrian? Ya, kalau saya dibesarkan dari satu keluarga yang sebenarnya ayah saya itu tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Karena dia memang sekolahnya itu orang dari Indonesia, tapi dikirim ke China. Ayah saya itu lulus sarjana ekonomi di China, kemudian kembali ke Indonesia. Kemudian menikah dengan mami saya dan melahirkan 4 orang anak. Ya, kakak saya perempuan sekarang ada di Amerika. Terus kemudian nomor 2 saya dan ada 2 adik saya.
Iya. Ya, ayah saya itu selalu mengajarkan nilai kebaikan, kejujuran itu yang selalu dipakai sebagai pedoman untuk kehidupan. Yang paling utama gitu Pak Andrian, paling utama dia. Ya. Jadi kalau ibu saya itu saya tahu dia orangnya yang sabar, yang suka memanjakan saya. Ya, jadi saya ini sebetulnya dari kecil itu suka dimanja. Jadi untung saya itu bertobat. Dan tahun 76 itu ayah saya meninggal. Sehingga saya ini sempat down gitu ya. Sempat down. Jadi waktu kecil itu saya ingat ayah saya itu sangat disiplin. Kalau ibu saya itu karena anak laki satu suka memanjakan saya. Eman-eman gitu ya, minta apa diturut gitu. Iya. Nah, justru waktu itu saya tidak menjadi orang yang bagaimana ya. Saya orang yang selalu pesimis waktu itu ya. Karena biasa dimanja oleh ibu. Kalau minta apa selalu ada. Nah, begitu ayah saya itu meninggal tahun 76, saya baru mulai bangkit. Berarti saya harus bertanggung jawab untuk keluarga ini. Jadi jadi kehidupan saya atau nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua saya itu saya ikuti. Dan saya baru bertobat juga tahun 80-an. Tahun 80-an. 80-an saya dibaptis. Dan pada saat itu sebenarnya saya dibaptis itu karena mau menikah. Jadi itu dari masa kecil saya. Ya, saya sepertinya tidak punya arah dan tujuan. Saya orangnya selalu pesimis begitu. Dan itu biasanya rata-rata dialami oleh generasi yang sekarang ya Pak Andrian ya. Mereka tidak punya arah, tidak punya tujuan. Iya. Dan itu tentu perlu diarahkan ya. Betul. oleh orang tua mereka khususnya. Karena ayah saya itu memang setiap kerjanya itu di luar kota. Iya. Jadi seminggu sekali baru pulang. ketemu. Iya. Kadang 2 minggu sekali. Iya. Jadi saya sering dari kecil tuh diajarkan oleh ibu saya yang utama. Gitu. Tapi saya tahu ibu saya itu mempunyai nilai-nilai yang luar biasa, bagus sekali. Sabar, dengan keluarga rakat, ya. Jadi saya mencontoh ibu saya sebetulnya. Iya. Itu masa kecil saya. Iya. Jadi Pak Andrian dan Bu Lili ini kalau menurut saya juga sabar begitu ya. Saya senang berada di bawah pengembalaan Pak Andrian dan Bu Lili. Dulu pertama kali join rock langsung masuk ke menora di bawah Pak Andrian dan Bu Lili. Ya, itu adalah hal yang menyenangkan bagi saya dan saya bisa bertumbuh dengan baik di Rock Menora Surabaya. Ya, itu mungkin diajarkan oleh orang tua saya. Kita selalu harus bisa menerima orang siapapun tanpa membedakan. Itu prinsip. Jadi dari kecil sudah diajarkan itu. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan, apalagi ras, agama dan lain-lain itu kita diajarkan begitu. Nah, pada waktu bertobat dan kemudian lahir baru, tentunya Tuhan memberikan kepada kita satu panggilan begitu ya, satu tujuan hidup ya. Itu mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya ketika Pak Andrian dan Bu Lili menemukan panggilan hidup atau tujuan hidup untuk melayani dan untuk menyelesaikan misi Tuhan di dunia ini. Mungkin Ibu istri saya jawab duluan. Karena saya itu kenal Pak Andrian sudah mulai tahun 73 ya. 73. Ketika itu saya masih umur 16 tahun ya. Kemudian kami ya selama itu ketika Pak Arifin bertobat pada tahun 79, maka kami pun ikut bertobat gitu. Jadi Pak Arifin dan Bu Vivi itu membawa banyak dari keluarga kami yang mengenal Yesus. Karena ya pertobatannya itu nyata ya. Dulunya perubahan. Yang dia
dibilang Hitler ya. Iya. Kan Pak Arifin juga bilang dia Sering bilang Hitler. Suka marah-marah. Saya dulu pernah sempat ya tinggal serumah dengan mereka. Iya. Karena ayah saya juga bangkrut pada saat itu, jadi kami masuk ke dalam rumah mereka. Dan itu benar-benar bukan hanya Hitler ya, tapi seperti neraka gitu. Karena suka bertengkar. Nah, ketika Pak Arifin bertobat, kita melihat begitu luar biasa perubahan dalam hidupnya. Iya. Yang dulunya rumah tangganya mereka itu seperti neraka, menjadi bisa Baik, damai, ya aman, iya. gitu, sejahtera. Jadi kita itu tertarik juga, jadi akhirnya ikut bersama mengenal Tuhan Yesus. Nah, di situ kita mulai mengenal panggilan kita. Iya. Tapi kita belum melayani pada saat itu. Karena itu kita memutuskan untuk menikah itu bulan Oktober tahun 1980. Iya. Jadi 1 tahun setelah pertobatan Iya. itu. Dan kita dibaptis selam lagi itu tahun 1982. Ya, ketika kita dalam keadaan terpuruk ekonominya. Iya. Nah, itu nanti pertanyaan selanjutnya. Nah, Pak Andrian dan Bu Lili, ini kapan memulai pelayanan ya? Tadi kan disampaikan bertobat lebih dulu ya, kemudian belum terlibat dalam pelayanan. Ini kira-kira kapan Saya mulai akan pelayanan? cerita ya. Iya. Pada saat itu kami terpuruk dalam ekonomi ya. Jadi setelah menikah itu kami punya 2 usaha. Yang pertama adalah usaha sablon, di mana itu dirintis ketika ayahnya Pak Andrian meninggal. Jadi dia meninggalkan kuliahnya yang waktu itu sudah tingkat 4, ditinggal untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Karena dia mau bertanggung jawab. Dan yang kedua yaitu kami punya peternakan, usaha peternakan. Itu juga merupakan warisan ya. Jadi dua-dua itu tidak menghasilkan, maksud saya kami dalam keadaan kesulitan ekonomi. Dan disitulah kami waktu itu ada undangan dari FGB MFI, Full Gospel, bagian laki. Tapi bagian wanitanya itu Women Aglow International. Jadi waktu itu mereka mengadakan satu, mungkin kalau nggak salah acara Natal atau apa. Sehingga kami diajak oleh Pak Arifin juga. Dan ketika itu saya terkena oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh almarhum mungkin ya, Michael Ross Watson. Yaitu tentang Raja Wali itu. Raja Wali ya. Iya. Jadi saya bangkit pada saat itu, saya bilang saya mau melayani Tuhan. Dan akhirnya saya yang masuk dahulu dalam pelayanan. Karena dia masih ribut cari masalah kerjaan. Cari kerja ya. Untuk mencukupi keluarga. Jadi saya yang terjun dulu dalam pelayanan di dalam Women Aglow International sampai sekarang. Dan namanya sudah ganti, Aglow International. Kalau boleh tahu dulu pertama kali Bu Lili melayani sebagai apa kira-kira Bu? Waktu dulu memang ada jenjang ya. Kita pertama itu melayani pegang overhead. Oh ya, OHP ya. Pegang OHP waktu itu. Lalu kadang-kadang suruh jadi singer ya. Lalu naik lagi. Kita dipegangin itu publikasinya, karena Aglow banyak mengeluarkan buku. Terus yang luar biasa, Tuhan mempercayakan saya di tahun 85-an itu memegang sebuah chapter di Surabaya, Darmo chapter. Dan setelah beberapa tahun kemudian diangkat lagi menjadi sekretaris nasional. Dan sekarang wakil ketua. Sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, pasti juga akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu Bu Lili ya. Iya, pasti. Iya.
Jadi setiap kita yang melihat jangan meremehkan setiap pelayanan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Walaupun mungkin orang melihat itu remeh atau orang melihat itu sederhana, tapi saya percaya kalau kita lakukan itu dengan baik, itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau Pak Andrian sendiri dulu kapan baru mulai terjun ke pelayanan? Karena kan sibuk di dunia bisnis begitu ya. Jadi saya itu kan bertobat tahun 80. 80 ya. Saya ke gereja dan struggle sampai 85-an gitu ya. Iya. Jadi saya mulai itu waktu di gereja saya yang lama itu saya itu dari mimbar itu ditunjuk oleh gembalanya. Oh langsung gitu Pak ya. Kamu harus melayani begitu. Saya duduk di belakang padahal ya. Oh ya tak biarin. Saya prinsipnya itu waktu itu nggak mau pelayanan. Waktu dia terlalu banyak pelayanan, saya yang ngomel. Ya, kok pelayanan terus gitu. Ya itu jadi waktu itu memang pekerjaan saya terpuruk gitu. Tapi waktu itu saya dipanggil oleh Bapak Gembala itu. Gitu. Saya kaget. Dia pulang dari Australia. Beliau pulang dari Australia dan dia manggil saya. Ayo, kamu harus melayani. Langsung ditunjuk sebagai ketua diaken sekota. Ya, waktu itu. Gimana perasaannya Pak Andrian? Terkejut atau shock atau gimana? Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu. Saya ini tidak ada keinginan untuk mau melayani Engkau. Ya saya mau bantu-bantu. Dulu saya ini bagian di Full Gospel. Itu bagian perlengkapan. Misalkan mempersiapkan alat gitu musiknya ya sampai event itu terjadi. Jadi waktu itu dia bilang, saya itu lihat wajahmu mimpi di Australia. Saya kaget. Saya bilang gini, kalau itu memang suaramu Tuhan, aku mau. Nah, sejak itu saya mulai pelayanan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bukan untuk manusia. Saya selalu pakai ayat itu ya. Kolose 3:23 ya. Saya selalu melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan karena gembala saya itu. Tapi saya waktu itu janji sama Tuhan. Oke, saya mau melakukan apapun yang Engkau suruh. Dan saya lakukan mulai dari pelayanan yang nggak bisa apa-apa ya saya coba. Akhirnya saya dipercaya sampai dipercaya bendahara sinode. Ya, waktu itu juga dimasukkan penasehat menjadi rank pertama yang kalau sekarang itu KM1. Kalau misalkan gembala saya itu mau mengadakan sesuatu dia mesti manggil kita ini ya untuk pertimbangan atau nasihat-nasihat, masukan-masukan. Jadi dari situ saya lihat bahwa saya memang selalu melandaskan bahwa pelayanan ini adalah bukan untuk manusia, pelayanan itu untuk Tuhan. Apa saja, baik pekerjaan di dalam keluarga, saya selalu pakai landasan prinsip itu. Jadi melakukan segala sesuatu yang terbaik gitu. Nah, Pak Andrian sama Bu Lili, ini kadang-kadang dari antara kita ini kan ada yang merasa seperti itu. Wes enggak lah, buat apa pelayanan, mending enak kerja atau apa gitu. Mungkin Pak Andrian sama Bu Lili punya pesan untuk kita yang menyaksikan podcast ini. Jadi supaya kita enggak hanya jadi jemaat saja, tapi kita bisa bertumbuh, bermultiplikasi, berbuah begitu ya. Saya yang jawab ya? Ya, boleh Pak Andrian. Saya dulu berprinsip begini. Antara pekerjaan dan pelayan itu berbeda. Makanya saya sampai jatuh di dalam pekerjaan saya. Bahwa saya sudah lulus sarjana. Ya, pasti bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan akal dan pikiran. Akal ya. Akal manusia dan pikiran. Wah, itu betul-betul kan Tuhan janji dia akan mengajar anak yang dikasihi.
sampai saya itu pingsan-pingsan. Itu sering saya saksikan. Dan saat itu saya tidak bisa, Tuhan memang membuat kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Baru Tuhan itu menolong. Iya. Nah, saya teringat dengan ayat di Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutukkan orang mengenal manusia mengandalkan kuatnya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Itu selalu saya pakai. Oh, kalau gitu sekarang itu saya akan melakukan segala sesuatu itu harus mengandalkan Tuhan. Gitu. Jadi ya terlihat sampai hari ini bagaimana Tuhan menyertai, memberikan hikmat. Kita tidak bebas ya dari kesulitan, masalah. Banyak masalah, tapi Tuhan kasih hikmat selalu. Nah, bagi Anda yang masih ragu untuk terjun ke pelayanan sesuai dengan nasihat dari Pak Andrian dan Bu Lili, jangan ragu lagi gitu ya. Segera hubungi gembala satelit masing-masing untuk minta pelayanan ya, supaya bisa ditugaskan. Kita melayani Tuhan bukan untuk melayani manusia, dan saya percaya itu upaya kesempatan ya. Iya. Karena tidak semua orang bisa dipanggil untuk melayani, Pak Andrian ya. Ada yang hari ini tengah di ICU, ada yang hari ini macam-macam begitu ya. Dan kalau hari ini kita masih bisa melayani, itu artinya satu kehormatan dan kesempatan dari Tuhan ya. Betul sekali. Saya mau kasih satu ayat ya. Yang saya ingat itu adalah semboyan daripada aglow, yaitu Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang membuat saya terjun dalam pelayanan. Jadi kita tetap bisa semangat gitu ya, walaupun menghadapi tantangan, kesukaran, kesulitan, kita tetap semangat ya untuk kita bisa melayani Tuhan. Kadang-kadang orang kalau sudah kena masalah gitu sudah letoy, lembung gitu ya, sudah mendem gitu ya. Wis gak Tuhan-Tuhanan, wis gak gereja-gerejaan. Kadang-kadang kita dengar statement-statement yang sampai punya seperti pikiran itu. Jangan kita punya pikiran begitu, Pak Andrian ya. Tambah tak karuan nanti ya. Justru kalau kita ada masalah, tantangan, justru mestinya makin mendekat dengan Tuhan ya, bukan makin menjauh. Betul. Banyak kita malah makin menjauh, sudah cuti dulu dari pelayanan. Dan saya ingatkan, kalau sudah diberkati juga jangan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetap layani Tuhan. Kalau boleh tahu, Pak Andrian dan Bu Lili ini sudah berkeluarga selama berapa tahun sampai hari ini? Tahun 80, jadi sudah 42 tahun. Wah, luar biasa, 42 tahun. Tapi dengan masa perkenalan jadi sudah 49 tahun. Wah, hampir golden years ini. Hampir golden years. Dan selama 42 tahun sampai 49 tahun membangun rumah tangga tentunya ada tantangan-tantangan ya, kesulitan-kesulitan yang bahkan mungkin sampai membuat Pak Andrian dan Bu Lili ini terpuruk, rasanya tidak ada harapan lagi, rasanya tidak ada jalan keluar lagi, rasanya sudah mau menyerah gitu ya. Pernahkah mengalami seperti itu, Bu Lili? Iya, saya boleh cerita ya. Memang pada saat itu waktu kami sungguh-sungguh bangkrut ya, karena peternakan itu ya, karena mungkin tidak cocoknya harga jual ternak dengan bahan makanan ya, itu sangat berbeda sehingga kami terus habis kerugian. Jadi sebagai istri dalam keadaan saat itu tahun 82, jadi baru mengenal Tuhan, saya belum tahu banyak tentang firman. Jadi saya ini mempergunakan mulut saya untuk mengata-ngatai. Jadi saya bilang begini, jualan saja peternakan ini, ngentek-ngentek saya bilang gitu ya, membuat kita habis uangnya. Tapi Pak Andrian dengan sabar dia bilang begini,
kalau perusahaan rugi, siapa yang mau beli, katanya gitu. Dia lebih sabar loh dari saya. Masuk akal Pak Andrian. Ya, kalau sudah bangkrut siapa yang mau beli gitu. Ya. Terus habis itu pada satu momen ya ada seorang hamba Tuhan yang memberikan firman di dalam Amsal 18 ayat 21 itu, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Iya. Barang siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, itu sungguh-sungguh merupakan rema bagi saya. Itu menyadarkan saya. Jadi saya itu merupakan satu titik poin, titik balik. Ketika saya pergi ke peternakan, saya tunjuk ternak-ternak saya bilang, peternakan ini akan membawa keuntungan besar dan engkau akan memuliakan nama Tuhan, saya bilang gitu. Dan itu memang setiap kali saya ucapkan terjadi ya, meskipun nggak instan, tapi itu terjadi. Dan juga kami kan punya perusahaan sablon, saya tadi katakan itu bisa diubah sama Tuhan ya, karena kami berdua selalu waktu terpuruk itu kami mohon hikmat sama Tuhan. Berdua kami bergandeng tangan dan Tuhan bukakan hikmat. Yaitu Pak Andrian diberi kepercayaan untuk membuat double wall, multi wall paper bag ya, untuk pakan udang. Waktu itu lagi booming. Jadi kita merupakan perusahaan yang pertama, perintis ya. Nah itulah yang membuat kerugian kami tertutup. Nah itu memakan waktu ya, hampir 6-7 tahun. Saya masih ingat tahun 1990 merupakan tahun kemenangan bagi kita, di mana seluruh hutang, kalau kita boleh ingat kembali, pada saat saya terpuruk itu sudah nggak punya rumah, rumahnya digadaikan di bank, mobil sudah terjual semua. Saya naik bemo, ya. Kalau kulaan itu naik bemo. Lalu kemudian itu bisa kembali kami tebus, dan seluruh hutang yang kira-kira 700 juta, ya nggak tahu. Zaman waktu itu banyak sekali 1.500 ya, dolarnya masih Oh, dolarnya masih 1.500. Jadi sekarang bisa sekali. mungkin 7M ya. Jadi itu bisa tertutup, dan tahun 1990 itu saya bisa katakan bahwa kami dibebaskan, dipulihkan dari gitu ya. hutang. Dan itu merupakan sebuah proses Bu Lili ya. Artinya seperti Bu Lili katakan tadi tidak bisa instan ya. Artinya kita tetap menikmati proses yang sedang dikerjakan Tuhan untuk membentuk kita dalam hidup ini. Saya punya nasihat ya. Kalau Anda sekarang berdua ya, suami istri berada dalam proses seperti itu, jangan kalian saling menyalahkan ya. Tapi bergandeng tangan. Kita mau berdoa, minta Tuhan, pimpinan Tuhan untuk hikmatnya, dan juga saling memberkati. Ketika malam hari waktu itu saya pegang tangannya, saya bilang, Tuhan berkatilah tangan suamiku ini sehingga dia boleh berhasil dan beruntung. Saya bilang begitu. Terus saya berkati dia. Itu. Nah, Pak Andrian, saya juga pernah mendengar ya kesaksian dari Pak Andrian yang baru-baru ini kandang babinya terbakar begitu ya. Mungkin itu bisa diceritakan prosesnya seperti apa, lalu kerugiannya seberapa besar, lalu kemudian perasaan Pak Andrian dan Bu Lili seperti apa ketika melihat semuanya terbakar habis itu. Ya, jadi saya kan ini kan peristiwa ini kan setelah saya mengenal Tuhan dan saya sudah berpengalaman dengan Tuhan. Jadi sempat khawatir juga, takut juga ya. Tapi saya selalu begini, kalau ada kejadian ini pasti ada berkat lain. Nah, memang setelah kita lewati proses itu, setiap kali ada masalah lewati, memang Tuhan mungkin mengizinkan untuk itu terbakar. Tapi lewat kebakaran itu kita mengetahui bahwa
ternyata gudang saya itu tidak efisien dan tidak baik. Iya, iya. Pakanan itu ditumpuk-tumpuk sehingga akhirnya pertumbuhan tidak bagus. Iya. Setelah kebakaran kita diberi hikmat oleh Tuhan. Bisa menata ulang gitu Bisa menata ulang dan Tuhan tuh ya selalu kalau ada masalah saya pertama datang pada Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Karena saya berprinsip perusahaan ini bukan milik saya. Nah itu miliknya Tuhan. Jadi saya sebagai pengelola, jadi saya selalu tanya sama yang punya, Tuhan apa? Ya Tuhan memberikan hikmat. Oh ya ini gini kan, gitu kan, gini kan. Dan akhirnya berhasil dan luar biasa. Jadi ternyata Tuhan itu mengizinkan terjadi kebakaran, ternyata ada maksudnya. Lewat kebakaran itu, setelah itu luar biasa pertumbuhannya. Pakannya bagus, ya pertumbuhannya subur, ternaknya subur, ya perkembangannya bagus, ya dan luar biasa, gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika ada badai datang, tantangan datang. Ya itu semua bisa dialami oleh orang percaya Pak Andrian ya. Ya yakin. Jadi itu harus percaya janji-janji Tuhan itu. Kalau ada masalah percaya saja janji-janji Tuhan. Gitu. Dan saya yakin mungkin bukan hanya cerita 1-2 ini yang dibagikan ya. Mungkin Pak Andrian dan Bu Lili sudah banyak kesaksian begitu ya. Banyak sekali kesaksian sudah dalam hidup kita tahun gitu ya. Baru-baru ini aja ada kesaksian Pak Andrian mungkin karena kita kan waktu gimana sudah habis. Sudah habis. Tidak apa-apa. Terus lanjut. Itu ada kekurangan ya bahan dasar kita. Kalau pabrik itu kan kertas. Butuh bahan baku kertas. Bahan bakunya kan kertas. Nah itu bisa kosong ya tahun berapa? 20 ya? 2021. 2021. Ya, 2021 itu bisa kosong sama sekali. Jadi kami itu agak khawatir gitu ya. Tapi kembali lagi kita selalu bertanya kepada Tuhan ya. Dan Stephen yang sekarang sudah menggantikan ayahnya di pabrik itu bisa menghubungi sebuah pabrik kertas yang kemudian bisa menjawab bahwa ada pembelian kertas di Myanmar. Tetapi Myanmar pada saat itu ada perang saudara. Jadi pelabuhannya tertutup. Nggak bisa dikirim ke sana. Jadi pesanan kertas untuk Myanmar 200 ton itu bisa dibelokkan ke Indonesia. Surabaya. Itu adalah perbuatan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Terus. Ya. Masih berlangsung sampai hari ini. Bukan hanya di zaman Alkitab gitu ya. Bukan hanya di perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi dalam hidup kita sebagai orang percaya kita masih bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Mungkin Pak Andrian ingin memberikan pesan-pesan ya kepada pemirsa yang melihat podcast ini. Barangkali dari antara mereka ada yang terpuruk ekonominya, terpuruk keluarganya atau apapun itu ya. Bagaimana pesan Pak Andrian supaya ya kita jangan tinggal lama-lama dalam keterpurukan itu, tapi kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Ya, jadi saya punya akhirnya saya lewat kehidupan bersama Tuhan itu mempunyai kesimpulan atau bagaimana kita harus mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Ya, ada 3 poin. Ya, yang pertama tadi ayat Yeremia 17 ayat 5. Andalkan Dia. Percaya dengan janji-janjinya dan firman-Nya. Ya, itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita itu tadi Kolose 3 ayat 23. Kita harus melakukan itu bukan untuk manusia. Segala sesuatu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, apapun yang kita kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Jadi jangan dilihat manusia baru kita kerjakan. Yang bagus itu adalah manusia itu tidak perlu melihat, tapi Tuhan yang melihat kita. Sehingga itu di ayat selanjutnya kan Tuhan akan memberikan upah kepada hamba-hambanya. Ya, itu yang bagian kita yang harus kita lakukan. Sehingga
apapun yang kita kerjakan itu Tuhan akan memberikan hikmat selalu. Ya, hikmat. Tentunya kita perlu berdoa, mengadakan pendekatan terus, berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga apa saja yang akan kita lakukan itu Tuhan memberikan hikmat. Oh, kamu lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, sehingga semuanya itu pasti ada jalan keluarnya. Dan saya percaya warga kerajaan, percayalah bahwa apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan itu pasti tidak sia-sia. Amin. Dan akan tambah lama tambah berhasil kita menuai akan begitu, menuai. Dan kita tadi saya bilang perusahaan ini kan bukan milik saya. Tapi saya sebagai orang yang dipercaya dan yang mengelola bisa ikut menikmati hasilnya. Bukan hanya itu ya, yang kita damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam pekerjaan selalu ada jalan keluar, di dalam pelayanan pun kita bisa dipercaya. Ya, sekarang saya memang sudah waktunya memundurkan, sudah retired, dan saya yakin generasi muda yang akan datang akan, kalau prinsip-prinsip itu dipakai, maka keterburukan apapun pasti ada jalan keluar, dan Tuhan yang akan memberikan jalan dan kita bisa menikmati. Amin. Dan itu pasti akan terjadi sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Baik, sebagai yang terakhir, bolehkah Pak Andrian atau Bu Lili untuk berdoa bagi kita semuanya, khususnya bagi warga kerajaan yang mungkin sedang menghadapi keterpurukan hari-hari ini? Ya, Bu Lili aja yang berdoa. Saya tadi sudah, Bu Lili yang mengakhiri. Iya, boleh. Silakan Bu Lili. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah mulut kami tidak berhenti-hentinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena memang Engkau ajaib, Engkau baik. Dan kalau saat ini Tuhan, ada pemirsa yang mengalami keterpurukan seperti yang pernah kami alami, Tuhan pernah berkata, janganlah khawatir, burung pipit saja Engkau pelihara Tuhan. Apalagi kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau pasti akan memelihara. Dan kesusahan sehari hanyalah cukup untuk sehari saja. Karena itu Bapa, kami mau serahkan kekhawatiran kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amen. Karena Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemurahan dan kebajikan selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Amin. Sehingga kami boleh diam di dalam rumah-Mu sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan kesaksian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. 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 Terima kasih Pak Andrian dan Bu Lili sudah menyempatkan hadir di acara podcast kita. Saya percaya perbincangan ini, testimoni ini pasti akan membawa berkat bagi kita semua dan menguatkan iman kita. Demikian perbincangan saya dengan Pastor Andrian dan Pastor Lili Juwana. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan perbincangan ini. Karena itu bagi Anda yang mungkin hari-hari ini sedang terpuruk, jangan pernah menyerah. Jangan pernah pesimis, jangan pernah tawar hati. Tetapi selalu berharaplah kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Dan pertolongannya. Oleh karena itu terus saksikan program podcast GBI Rock Surabaya di dalam Kingdom Insight His Gift for You.